Sampai bertemu kembali, kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga saudara-saudara yang bertemakan takut akan Tuhan. Dan sebelumnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu kita mulai. Dan hari ini juga saya ingatkan buat saudara-saudara, kita ibadah untuk mempersiapkan perjamuan kudus, karena pada tanggal 21 kita akan merayakan perjamuan kudus di gereja. Tapi yang belum tidak sempat juga bisa mengikuti secara live streaming atau rekaman. Ya. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan yang kedua, memandang salib Raja. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah.
membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami bisa memahami firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, roh, bahkan tubuh kami, supaya kami menjadi pelaku firman, supaya kami menjadi pribadi yang takut Akan. Bersabdalah ya Bapa, anak-anakku siap mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu siap menegur firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami atau di ruang ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan, atau saudara di rumah boleh buka kitab Ulangan, saudara, pasal yang ke-6. Ulangan ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Saudara-saudara, Ulangan 6 ayat 12 sampai 15 saya baca. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudara. Baik saudara-saudara, ini adalah nasihat-nasihat Musa kepada bangsa Israel generasi muda yang akan masuk tanah Kanaan. Ya, diingatkan bahwa supaya mereka tetap takut akan Tuhan Allah. Ya, jangan sampai menyembah Allah-Allah lain, tapi mereka tetap hanya menyembah Yahweh atau Bapa yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jadi Musa, saudara-saudara, mengingatkan dan menekankan engkau harus takut akan Tuhan. Ya, maka tema hari ini saya buat takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu apa? Ya. Takut akan Tuhan itu mengandung arti bahwa manusia itu selalu hidup, ya, berusaha hidup untuk tidak melanggar firman atau tidak berontak daripada firman Tuhan. Dia ikut apa yang Tuhan inginkan dan tidak menyakiti hati Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau dipikir-pikir untuk apa kita takut akan Tuhan? Pertama yang jelas, kalau kita takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang takut akan Dia. Yang kedua, saudara, jelas bahwa ikut Tuhan cuma hitam dan putih atau putih dan hitam. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan akan disayang Tuhan dan akan diberkati. Tetapi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan akan dikutuki oleh Tuhan, akan kena kutuk. Kita bisa buka saudara di Ulangan 28, ya, sudah seringkali kita baca ini. Tetapi pas temanya takut akan Tuhan dan upahnya kayak apa, kita buka saja Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan dombamu. Diberkatilah batumu dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Ya, ayat-ayat berikutnya menyusul terus berkat. Diberkatilah batumu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati kepada buah, dan seterusnya. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyintai Tuhan, berusaha untuk jadi pelaku firman, janjinya berkat. Janjinya berkat. Itu firman saudara. Ya, bukan pikiran, bukan kira-kira, bukan. Itu pasti ya dan amin. Sebaliknya saudara, kalau kita berontak terus pada Tuhan, kena kutuk.
Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja Adam dan Hawa. Ya jatuh dalam dosa, melawan perintah Tuhan, kenapa tuh? Dia jadi susah hidupnya. Kain melawan perintah Tuhan untuk dia mengasihi adiknya, enggak. Dia tetap marah. Kenapa tuh? Karena dia sempat membunuh adiknya dan seterusnya. Saya akan bacakan di Ulangan 28 juga, saudara. Ulangan 28 ayat 15 sampai ke 19. Demikian, kutuk ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak unggus sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Dan terus masih banyak kutuk kalau saya bacakan semua, saudara. Seram, saudara, ya. Jadi kita sendiri yang menentukan, kita mau diberkati gampang. Takut Tuhan, sayangi Tuhan, lakukan firman. Udah selesai. Saudara bahagia di bumi itu dijamin sama Tuhan, saudara. Ya. Berikutnya, orang yang takut akan Tuhan itu menandakan, pertama, dia tuh punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Itu terjadi, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Nuh, ya. Kejadian 6 ayat yang ke-9 demikian, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah, ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan tanda dia adalah orang-orang yang bergaul intim, akrab dengan Tuhan, ya. Baik. Yang kedua, saudara, kenapa dia takut akan Tuhan? Karena dia melekat hatinya dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dia nyimpang, hatinya langsung gelisah, ya. Pikirannya nyimpang aja, gelisah. Perkataannya nggak sesuai dengan perkataan Tuhan. Perkataannya menyakiti sesama, dia rasanya nggak enak. Jadi dia nggak mungkin punya perbendaharaan untuk melakukan yang jahat. Perbendaharaan hidup dia adalah perbendaharaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur 91, ya, ayat yang ke-14. Dan ini waktu Covid pertama kali menyerang, ayat ini selalu kita pakai, saudara, untuk menguatkan iman kita dan banyak orang. Mazmur 91 ayat 14 dan 15 demikian. Sesungguhnya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa, ya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan waktu punya masalah, Tuhan tampil, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bebaskan. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Bahkan dia mendapat kemuliaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita pelihara hidup takut akan Tuhan, karena ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara menyenangkan Tuhan, udah beres hidup saudara, ya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiranmu, Tuhan tahu apa yang di hatimu, Tuhan tahu yang dibutuhkan keluargamu, Tuhan tahu tentang masa depanmu, dijamin oleh Dia. Dan kalau Tuhan jamin, keluargamu tidak akan pernah gagal. Keluargamu akan melihat hal-hal yang ajaib. Keluargamu akan bahagia. Keluargamu akan menjadi keluarga yang ilahi, ya. Keluarga yang membangun Tuhan, keluarga di mana Tuhan hadir, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dimuliakan Tuhan, keluarga yang dijaga, disayangi Tuhan, keluarga yang shalom. Wah, enak, saudara, ya. Maka mari kita hidup takut akan Tuhan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang yang takut akan Tuhan itu juga ditandai bahwa dia dipenuhi dengan Roh. Roh siapa? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus berkuasa atas kehidupannya, maka Roh Kudus mendidik dia, mengajar dia, mengingatkan dia akan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara orang yang takut akan Tuhan bangun pagi bukan mikirin nasi goreng, nasi uduk, ya. Dia pikir menyenangkan Tuhan dulu. Dia berdoa, terima kasih Bapa, terpuji Engkau, terima kasih Yesus,
Mampirlah Engkau ya Tuhan, berkati kami, jangan tinggalkan kami. Dia tahu saudara kalau Tuhan pergi pasti semuanya berantakan, pasti keluarga kacau, pasti ada tangisan, pasti di situ ada saling menyakiti, pasti ada kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang membuat orang terluka. Ya, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia buru-buru cover keluarganya. Tuhan datang, Tuhan mari, Tuhan bimbing kami, lindungi kami, sayangi kami. Mari Tuhan. Makanya di Kidung Jumat dikatakan lagu itu, mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Ya. Kita minta Tuhan mampir, Tuhan mampir. Kalau Tuhan nggak mampir, repot sudah. Ya, jadi kalau Tuhan nggak mampir, iblis yang mampir. Saudara mau Tuhan mampir atau iblis yang mampir? Tuhan ya. Tolak dalam nama Yesus kuasa-kuasa kejahatan. Ya. Jadi saudara orang yang takut akan Tuhan menandakan pertama, tadi dia bergaul dengan Tuhan, hatinya melekat pada Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hanya orang yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan, dia yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi nggak semua orang Kristen, nggak semua pendeta, nggak semua majelis masuk surga, tapi mereka yang melaksanakan firman Tuhan, saudara. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 14, saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara gak usah ngimpi-ngimpi surga kalau gak mau melihat kekudusan dengan rasa takut akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi anak-anak, menyayangi adik, menyayangi kakak, menyayangi pendeta, menyayangi majelis, menyayangi semua orang, tetangga-tetangga kita. Ya, dan kita membawa damai. Karena firman mengatakan berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jangan bikin kekacauan, jangan bawa keributan, jangan bawa gosip saudara ya. Bawa damai ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Baik, saudara. Saudara sekali lagi saya katakan sebelum saya lanjutkan saya bacakan lagi Kisah Rasul 2 ayat 27. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan. Semua dipelihara oleh Tuhan dan dihidupi oleh Tuhan. Baik rohani saudara, sukacita saudara, pikiran-pikiran positif, ekonomi saudara, keluarga saudara, semua dihidupi oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan menghidupi kehidupan kita menjadi keluarga yang bahagia. Gereja kita menjadi gereja yang luar biasa. Dan kita pasti jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Baik saudara-saudara, namun sebaliknya saya katakan, ya, orang yang tidak takut akan Tuhan tadi sudah saya bacakan tadi dan kita pulangan kena kutuk. Dan yang kedua, dia sedang dibawa oleh kuasa kegelapan kepada gunung, suatu tempat yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, peributan, curiga, saling menyakiti, saling membunuh, saling menghajar. Wah, pokoknya udah enak semua saudara. Ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia pasti akan melihat rumput yang hijau, air yang tenang. Kalau orang di luar Tuhan, dia akan melihat pada gurun tadi saudara ya. Karena apa? Karena dia hidup di luar Tuhan. Karena firman mengatakan ranting yang terputus itu akan dikumpulkan orang, dia akan menjadi kering dan dibakar. Tidak ada kehidupan yang mulia. Ya. Yang berikutnya saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga hati, pikirannya, perasaannya, tingkah lakunya, ya, untuk sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Dia berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan bandingkan antara Saul dan Daud. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel pasal yang ke-13
ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Ini Saul, saudara-saudara. Ya, nah, di mana Saul waktu berhadapan dengan orang Filistin, dia tidak punya hak untuk membakar ukupan. Yang punya hak itu adalah Samuel. Tapi karena Samuel belum datang, dia bakal buru-buru, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan banyak lagi hal di mana Saul tidak takut akan Tuhan. Akhirnya kerajaannya diserahkan kepada orang yang berkenan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Siapa? Daud, saudara. Jadi kita juga begitu. Berkat-berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa nggak jadi milik kita karena kita tidak takut akan Tuhan. Diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, saudara. Ya, jadi mari kita belajar takut akan Tuhan. Ya, dan orang-orang yang takut akan Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi seperti 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang dia alami. Ya, jadi untuk itu saudara, takut akan Tuhan itu indah, mulia, menyenangkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, orang yang takut akan Tuhan sedang dibawa Tuhan ke rumput yang hijau dan yang tenang. Hidupnya akan memuliakan Allah dan dimuliakan Allah. Ya. Kemudian hidupnya akan diberkati dan menjadi saluran berkat. Benar saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati dan dia jadi saluran berkat. Saya akan bacakan Kejadian 22 ayat 16-17. Kejadian 22 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Ini soal Abraham, saudara-saudara. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Lihat saudara, Allah sampai bersumpah dengan dirinya sendiri, atas namanya sendiri buat Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena Abraham takut akan Tuhan. Dia tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan katakan persembahkan anakku, dia langsung berangkat. Dia nggak banyak bertanya, dia nggak banyak komentar. Dipersembahkan Ishak. Tapi Allah nggak sanggup ketika Abraham mau potong Ishak, nggak bisa. Allah teriak-teriak, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat kasihmu kepadaku, dan seterusnya. Ya, jadi takut akan Tuhan itu luar biasa. Ya, diberkati. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, memasuki minggu persiapan perjamuan kudus ini, marilah kita menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, ya, damai sejahtera, dan takut akan Tuhan. Karena kita mengikuti perjamuan kudus harus dengan cara yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Baik saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178.
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, siapkan hati, pikiran, roh, tubuh kami untuk mengikuti perjamuan kudus tanggal 21 nanti ya Bapa, dengan memelihara takut akan Tuhan, dengan memelihara kekudusan dan kesucian hidup, dengan kami terus mengingat-ingat firman dan berusaha jadi pelaku firman Tuhan, dengan kami memberikan kekuatan dan kesanggupan memberkati dan mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, dengan kami terus memuji dan bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang baik, dengan kami sungguh-sungguh mencari Tuhan siang dan malam. Berkati Pak Pendeta dan juga para majelis untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga kepada jemaat untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus dengan benar. Terima kasih Bapak. Berkati ya Tuhan, baik itu organis, solidar ya Tuhan, maupun juga pengguna yang fokus, ataupun juga kameramen ya Tuhan, pendoa-pendoa yang menopang semua acara pelayanan di gereja, semua berkati. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan Yesus, biarlah perjamuan kudus tanggal 21 itu sungguh-sungguh mendatangkan berkat rahmat, supaya kami diubahkan oleh Tuhan, mendatangkan berkat kemurahan dan juga pertobatan dan juga mujizat-mujizat ya. Kami berdoa untuk Ibu Evi, keluarga Ibu Haryadi yang sedang sakit bersembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian Pak Sutima, Pak Bermansia, Engkau sembuhkan dari sakit penyakitnya. Jemaat-jemaat ya Tuhan yang sudah mulai bekerja juga Engkau tolong. Jauhkan daripada sakit penyakit dari seluruh majelis dan jemaat GKO Raja, supaya penyakit COVID-19 tidak menyerang kami, tidak menyerang seluruh anak-anak Tuhan di lingkungan GKO dan di luar GKO. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk GKO sesinode, untuk rukun, untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Kami berdoa untuk juga pengurus sinode, ya Tuhan, dari ketua, sekretaris, bendahara dan semua anggota dan komisi-komisinya semua berkati, supaya mereka semakin satu hati, semakin menyayangi, semakin kudus, semakin jadi pendoa-pendoa yang kuat. Terima kasih Bapak. Indonesia Engkau berkati, supaya Indonesia ya Tuhan juga menjadi negeri yang adil, makmur, sentosa ya Allah. Berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat pemerintah, dari tingkat presiden sampai RT dan RW, aparat keamanan, polisi, tentara maupun juga angkatan laut, angkatan udara, semua berkati. Terima kasih Bapak. Ambil alih Indonesia, biar Indonesia mengenal Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai Tuhan yang benar. Dan Tuhan, kami juga berdoa, biarlah lewat perjamuan kudus nanti ya Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Kami semakin takut akan Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami percaya hati yang dipulihkan itu hati yang merdeka, hati yang penuh dengan sukacita. Yesus akan bersorak-sorai, malaikat-malaikat akan bersorak-sorai kalau ada anak-anak Tuhan yang dipulihkan. Maka berikan kami hati yang mau dipulihkan, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, setelah kita memanjatkan doa syafaat, kami percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu menjaga kita dan memberkati jalan hidup kita. Kita bernyanyi dari Jemaat 288. Berikanlah persembahan itu dengan sukarela dan juga menyembah Tuhan. Mari puji Raja Surga. Baik, yang pertama saja.
Bapa, persembahan sudah terkumpul. Persembahan ini kami bawa ke hadirat-Mu sebagai syukur kami, sembah kami, karena Engkau baik. Biar berguna untuk kerajaan Allah di muka bumi ini, buat GKI Terus Raja. Dalam nama Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 183. Kita masuk dalam doa berkat, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena kami keluarga lepas keluarga sudah melaksanakan ibadah dan tanamkan di dalam hati pikiran roh kami, dalam kehidupan kami, rasa takut akan Tuhan, sehingga kami selalu ya Tuhan berjaga-jaga, selalu mengutamakan kehendak-Mu daripada kehendak kami. Biar kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan mengakhiri ibadah ini, berkati mereka semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah malam hari ini. Tuhan berkati kita semua.